Kalau istri 7 bulan, dari 1 bulan sampai 9 bulan, ya, banyakin sholat. Karena sholat itu ya merubah posisi bayi yang tadinya kebalik jadi tidak berbalik. Kalau dukun beranak itu tahu orang yang sholat yang nggak sholat. Mentang-mentang 8 bulan juga mau sholat. Padahal dengan cara dia ruku, dengan cara dia sujud, itu bayi itu berbalik sholat. Selesai sholat. Kalau di sini kita ambil nih, baca, ya. Kalau dikatakan Asmaul Husna, ya musawwir sambil diusap perutnya. Ya musawwir Asmaul Husna, yang maha membentuk. Doa, ya Allah jadikanlah dia kalau anak itu laki-laki ganteng, kalau anak di perempuan cantik, mudahkan urusan, mudahkan kelahiran, mudahkan itu. Jadi kalau yang istrinya 9 bulan 7 bulan ini, dia suruh sholat, habis sholat usap perutnya. Ya musawwiru berapa? 21 kali. Arti yang musawwiru yang maha membentuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ya musawwiru, ya Allah jadikanlah dia laki-laki yang ganteng, yang soleh, perempuan yang cantik, yang kasih, kan? Seperti ini. Jangan lupa doa. Insya Allah begitu masanya, masa bulannya, masa ininya, rezekinya ada, segala macam. Ya musyawir. Itu nggak main-main, itu saya dapat ijazah. Ya, semua anak saya, istri saya seperti itu. Baca, itu Asmaul Husna yang maha membentuk. Pak, anak saya bandel bener Pak, udah lahir bandel minta ampun. Ya, kalau bahasa Betawi bangor. Iya enggak? Iya. Bagaimana ibunya kalau habis sholat usap perutnya, sebut namanya. Ya Allah, ya, misalnya si Fulan itu lahir dari rahimku, ya Allah, kembalikanlah dia ya Allah dalam rahmatmu ya Allah. Ya musawwiru. Insya Allah. Makanya ya pentingnya majlis taklim, pengajian itu di situ. Dan itu saya dapat dari Pondok Pesantren Pagentongan dulu waktu saya muda. Oh, cara membentuk anak yang bandel begitu. Iya. Kalau melahirkan minta rupa, minta wajah, minta anak yang soleh. Kalau udah lahir, nah, minta dikembalikan dalam rahmat Allah. Kenapa? Rahim itu adalah ya salah satu yang dimiliki oleh wanita yang dipunyai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh. Jadi doanya kembalikan kepada rahmat. Insya Allah dia anak menjadi anak yang kembali. Tapi ingat, ya, didik yang baik. Secara biologis itu anak itu usia berapa bulan setelah bisa mendengar? Karena di waktu itu mungkin sangat ada anjuran atau gimana untuk membacakan Quran. Jadi dianjurkan dalam hal ini perdengarkan kalimat thayyibah. Di kuping kanannya azan, di kuping kirinya iqamah. Maka dalam hal ini 40 hari bayi itu baru bisa melihat. Kalau mendengar udah, dalam rahim juga sudah mendengar. Tapi 40 hari baru bisa melihat. 40 hari sampai usia 2 tahun. Nah, di usia 2 tahun itu udah penyempurnaan, maka sempurna akal pikirannya usia 22 tahun. Jadi anak itu kalau masih usia 21 tahun masih bisa dibilangin. Kalau udah usia 22 tahun atau 23 tahun udah nggak bisa. Fisik usia 23 tahun berhenti perkembangannya, akal pikiran juga berhenti. Bagaimana Pak menghindarinya? Nah, kalau punya bayi lagi, ya, kalau kuping kanannya, kalau dia anak perempuan, jangan lupa baca inna anzalna Al-Qadar, agar dia tidak melacur atau dilacuri. Inna anzalna. Kalau anak laki-laki baca tabat, agar dia tidak kurang ajar.
Ingat itu. Jadi kalau kita punya anak laki kayak Rizki, punya anak perempuan, bacain Anzalna kuping kanannya. Anak laki-laki tabat. Karena sejarahnya tabat itu di mana asbabun nuzulnya Abu Lahab itu menuding Nabi Muhammad. Tuh. Misalnya Ustaz Subur nengokin cucunya, anak perempuan sambil gendong bacain Anzalna. Anak laki-laki dibacain tabat. Makanya kalau orang tidak maaf kalau dikatakan akikah, begitu bayinya digendong, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah kita nih kalau kita orang yang ngerti, bacain kalau perempuan bacain Anzalna, kalau laki-laki bacain tabat itu. Kenapa? Karena pelacuran itu sampai hari kiamat itu akan ada terus. Maka menghindarinya dengan izin Allah bacain itu salah satunya. Karena bayi itu selama usia ya 40 hari itu dijaga malaikat. Ingat itu, jagain malaikat. Kalau dia itu misalnya udah bisa merangkak itu, nah suka jatuh anak, nah itu udah ini ya, udah nggak dijagain gitu. Bukan nggak dijagain, maksudnya kalau bayi 40 hari itu, kalau bahasa ya kita itu malaikat silih berganti. Cium bayi yang baru lahir beda sama bayi yang usia 2 tahun, sama bayi yang usia kayak Pak Joko dah gitu, cium aja. Baunya apa? Beda. Bau mulut bayi itu surga. Tuh yang dikatakan kullu mauludin gitu. Karena akal itu yang berkembang terus sampai usia 22 tahun.